Salam, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya senang bisa menjumpai Bapak Ibu, Saudara-saudaraku melalui channel YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam segenap gerak langkah hidup kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan di Minggu Pentakosta ini melalui Injil Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15 dalam tema roh penghiburan dan kebenaran. Sebelumnya mari kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan jiwamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yohanes 16 ayat 4b sampai ayat 15. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu, tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu, jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya, adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa Dia akan meninggalkan mereka. Tentu bisa kita bayangkan bagaimana perasaan mereka, orang-orang yang disayangi, dan orang-orang yang menyayanginya. Tentu terguncang. Setelah Yesus meninggalkan mereka, tentu mereka akan diburu oleh orang-orang yang membenci Yesus. Mereka akan diburu sebagaimana pelaku tindak kriminal. Dan tentunya hal ini membuat mereka sedih, bahkan berduka. Saking berdukanya mereka tidak sempat lagi bertanya, atau enggan, tidak mau bertanya, kemana Yesus akan pergi. Mereka tidak tahu apa guna Roh Kudus itu bagi mereka. Oleh karena itu, Yesus memberikan lebih banyak informasi mengenai makna Roh Kudus yang akan Dia berikan. Yesus mengajarkan kepada mereka adalah lebih baik jika Dia pergi. Karena jika Dia tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Tetapi jika Dia pergi, Roh penghibur itu akan datang, yaitu Roh Allah, Roh Kudus. Sebenarnya Roh Kudus itu pribadi Allah yang sangat istimewa. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan memahami maksud Allah dalam kehidupan kita. Nah, untuk memahami ini lebih dalam, saudara, saya mengajak kita membaca surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 11, Paulus mengatakan, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Maka untuk mengenal roh Allah,
kita harus menerima Roh Allah. Pada saat kita menerima Roh Allah itu akan bekerja, memberi makna dalam kehidupan kita, mengajari kita untuk memahami kehendak Allah. Siapa Dia sesungguhnya? Ada banyak nama untuk menggambarkan Roh Allah. Dalam Yohanes 16 ini, Tuhan Yesus menyebutnya Roh Penghibur dan Roh Kebenaran. Dari penjelasan Tuhan Yesus dalam perikop ini, setidaknya kita dapat mengetahui 4 hal yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Yang ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman. Dan yang keempat, memimpin seseorang untuk mempermuliakan Kristus. Ketika orang-orang Yahudi menyalibkan Yesus, mereka sangat yakin bahwa mereka tidak berdosa. Bahkan mereka yakin sekali bahwa dengan menyalibkan Yesus, mereka sedang melayani Allah. Mirip dengan seorang teroris saat dia membom atau membunuh orang, dia melakukan itu sebagai pelayanan untuk Allah. Nanti kalau dia mati, ada bidadari yang akan menyambutnya. Kebutaan rohani orang-orang Yahudi zaman Yesus dan teroris di zaman ini akan terus terjadi selama mereka belum diinsafkan. Pada hari Pentakosta, Petrus berkhotbah dan dia menceritakan kembali peristiwa penyaliban Yesus itu. Dia mengatakan, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lihatlah, saudara, mereka sekonyong-konyong sadar dan insaf bahwa apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan besar dalam sejarah. Apakah yang membuat manusia sadar bahwa dirinya berdosa dan mengakuinya di hadapan Allah? Apakah yang dapat membuat seseorang merendahkan diri di hadapan salib? Itulah Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kuduslah yang menginsafkan manusia dan memampukan orang untuk datang kepada Yesus dan mengakui dosa-dosanya. Kita perlu berhati-hati menilai sebuah pertobatan. Apakah pertobatan itu pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan sejati, atau tidak? Ada banyak orang senang atas perubahan hidup orang lain yang semakin baik, lalu orang mengatakan, dia sudah mencoba untuk berubah, itu juga sudah lumayan. Ya, dia tidak minum lagi, mabuk-mabukan, minum hanya sekali seminggu. Tetap saja namanya minum. Yang harus selalu kita ingat, pertobatan sejati adalah perubahan 180 derajat dari keadaan yang semula. Pertobatan sejati meninggalkan segala kelakuan yang jahat, bukan mengurangi kelakuan jahat. Pertobatan sejati akan membuat seseorang berbalik sepenuhnya kepada Allah, dan dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan buruknya yang dia lakukan selama ini. Pertobatan sejati itu muncul dari dalam. Dia bukan di permukaan atau di luarnya saja. Pertobatan sejati yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan menghasilkan bukti-bukti nyata, di mana disitulah kehidupan Kristen dimulai, berlanjut sampai bertemu dengan Yesus Kristus. Yesus telah disalibkan sebagai penjahat. Dia ditangkap,
diperiksa di pengadilan, dan dinyatakan bersalah. Bagi orang-orang Yahudi, Yesus adalah seorang pengajar sesat yang harus dihukum. Dan bagi orang Romawi, dia adalah seorang tokoh yang berbahaya. Dia dihukum layaknya seorang penjahat dan dicap sebagai musuh Allah. Lalu tiba-tiba orang-orang berbalik dan percaya kepada kebenaran Kristus, apalagi didukung dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Siapakah yang membuat orang percaya kepada kebenaran Kristus? Itu pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku, sanggupkah kita tetap mengakui Dia sebagai Allah yang berdaulat pada waktu kita mengalami penderitaan? Seharusnya inilah ujian akan pengakuan kedaulatan Tuhan yang sesungguhnya. Bagaimana saat kita menderita dan menerima ketidakadilan, kita menganggapnya ini adalah dari Tuhan, atau setidaknya Tuhan mengizinkan ini terjadi. Di mata dunia, Yesus adalah orang gagal dan diperlakukan tidak adil. Tetapi di hadapan Tuhan, Dia memperoleh pembenaran. Allah membenarkan dia sebagai orang benar dan tidak berdosa. Selama kita di dunia ini, kita akan terus bergumul dan berperang melawan kuasa jahat. Tetapi suatu saat, kuasa jahat itu akan dihentikan total karena kuasanya telah dikalahkan. Ini merupakan suatu penghiburan bagi kita. Penghiburan di dalam suasana peperangan rohani. Hanya dengan kuasa Roh Kuduslah manusia akan sadar akan hari penghakiman ini dan melakukan pertobatan. Kunci dari kepenuhan Roh Kudus yang sesungguhnya adalah saat seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mempermuliakan Kristus. Dia menyatakan kehidupan Kristus di dalam dirinya. Dia tidak akan menonjolkan dirinya. Dia tidak akan menabur kekaguman atas dirinya sendiri di mana-mana. Tetapi sebaliknya, membawa orang-orang untuk mengagumi Kristus. Itulah kepenuhan Roh Kudus yang sejati. Tentunya setiap kita punya perasaan bangga akan prestasi-prestasi yang telah kita raih. Namun seringkali kita melupakan bahwa kita bisa mencapai prestasi itu adalah karena kasih karunia Tuhan melalui Roh Kudus. Bahkan kita seringkali merendahkan orang lain atas prestasi kita. Teman kita, bahkan keluarga kita pun kita rendahkan. Firman ini mengingatkan kita untuk tetap menjadi manusia yang rendah hati, yang bersyukur atas tuntunan Roh Kudus. Kita boleh mencapai prestasi-prestasi gemilang di dalam hidup ini. Saya juga sebagai pendeta sering tergoda untuk berbangga diri dalam hal-hal kecil. Misalnya ketika selesai pelayanan firman, ada jemaat yang menyalam lalu mengucapkan terima kasih Abang Pendeta, firman-Nya sungguh mencerahkan. Bisa juga melalui pesan-pesan dari media sosial yang intinya mengatakan terima kasih atas pelayanannya, sungguh bersukacita dan lain sebagainya. Hal itu semua bisa membuat saya bangga dan semangat dalam pelayanan. Tapi saya sering juga terjebak untuk bangga atas diri sendiri. Puji Tuhan, saya selalu ingat bahwa semua pelayanan saya adalah karya Roh Kudus. Ada banyak orang yang terjebak
kepada pemuliaan dirinya sendiri atas keberhasilannya dalam pelayanannya. Dia lupa bahwa pelayanan yang berhasil adalah karya Roh Kudus, sehingga dia lupa untuk mempermuliakan Tuhan. Sebaliknya, dia mempermuliakan dirinya sendiri. Dia bangga atas pelayanannya. Saudaraku, orang yang melayani Tuhan dengan terus berharap diterima oleh orang lain dan diakui bahwa dia orang penting, pelayanannya pasti tidak leluasa karena dia berharap pada dukungan manusia. Saudaraku, ingatlah bahwa Allah bekerja melalui dan di dalam kita untuk memenangkan banyak orang berdosa bagi Kristus. Ketika kita memberitakan Injil, sesungguhnya Roh Kuduslah yang bekerja untuk meyakinkan orang berdosa mengenal kebenaran Injil. Karena itu, jangan takut untuk mengabarkan Injil Tuhan. Namun tentu saja kita tidak boleh gegabah dan asal memberitakan. Kita perlu hikmat Tuhan untuk mampu melaksanakan tugas berat namun mulia ini. Sebab kerinduan kita adalah Injil terus dikumandangkan, membawa manusia datang kepada Kristus. Memang bukanlah perkara yang mudah dan gampang. Sekalipun ada sejumlah bukti yang dapat kita berikan, belum tentu orang itu mau percaya dan insaf terhadap berita Injil yang kita sampaikan. Oleh sebab itu, kita harus selalu memberikan diri kita untuk dipakai oleh Roh Kudus dalam pelayanan, sehingga Roh Kuduslah yang bekerja dalam pelayanan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah memperdengarkan Injil-Mu pada kami. Orang yang mudah lupa akan kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam diri kami, gerak pelayanan kami. Sehingga kami sering, Tuhan, mempermuliakan diri kami, di mana seharusnya kami mempermuliakan Engkau. Ampuni kami semua, Bapa, jika kami merasa lelah dan tidak mampu dalam melayani. Ampuni kami, Bapa, jika kami menjadi sombong dalam pelayanan kami. Biarlah melalui Injil yang kami dengar ini, kami sadar dan insaf, dan membuka hati kami untuk menerima Roh-Mu yang bekerja dalam diri kami, agar nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.